Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kopassus Dakwah yang selalu menginspirasi masyarakat dengan dakwah. Selamatkan Indonesia dengan dakwah. Oke, teman-teman semuanya, insya Allah kita akan bincang-bincang lagi di hari kedua ini sama Ustadz Arifin. Ustadz Arifin ini salah satu mahasiswa Lembaga Ilmu Pengetahuan Bahasa Arab, ya, alhamdulillah, Masya Allah. Semester 3. Jadi teman-teman, insya Allah di hari ini kita akan bincang-bincang hangat tentang agama, sharing informasi, atau lebih tepatnya Q&A ya. Iya. Q&A sama Ustadz Arifin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Insya Allah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mohon izin Ustadz. Ya, silakan. Ini dari netizen. Ya. Pertanyaan pertama tentang berbakti kepada orang tua. Nah, fenomena hari ini banyak orang yang durhaka kepada orang tua karena biah, karena lingkungan. Apa tanggapan Ustaz? Masya Allah. Pertanyaan yang begitu luar biasa, yang masih banyak ya, belum diketahui oleh anak remaja ataupun pemuda, khususnya dia seorang anak. Nah, gini Ustadz Ihsan, jadi berbakti kepada kedua orang tua itu seringkali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyebutkan dan memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala itu menggandingkan ayat ini, ayat tentang kesyirikan, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu agungnya ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi perlu diketahui oleh seorang anak ataupun seorang pemuda yang dia posisinya sebagai anak, bahwa sesungguhnya lawan dari berbakti kepada kedua orang tua itu yaitu durhaka. Jadi jangan sampai durhaka ya. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang Arabiyun. Arabi itu adalah Arab Badui ya Ustaz. Arab Badui itu datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian bertanya, mal kabair, apa dosa-dosa besar, kata Arab Baduin. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian huququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an disandingkan ayat syirik, bahwa syirik itu adalah dosa besar. Lalu kemudian Allah gandingkan dengan apa? Dengan birrul walidain. Jadi saking agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pertanyaan kedua, ciri-cirinya, ciri-ciri durhaka kepada orang tua. Ya, khususnya teman-teman ya, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu mempunyai ciri-ciri yang perlu diketahui oleh seorang anak ya, agar dia tidak terjatuh kepada ciri-ciri tersebut. Ya, pertama itu jangan sampai berkata wala takun lahuma uff ya. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya itu ya. Apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua, jangan pernah membentak, jangan pernah membuat orang tua itu resah, sedih ya, gara-gara anaknya gitu ya. Kenapa teman-teman sekalian? Banyak sekarang, apalagi di zaman now sekarang ya, banyak anak-anak sekarang itu durhaka Ustaz kepada kedua orang tuanya. Dikit diperintahkan untuk sholat gak mau, diperintahkan untuk kebaikan malah membentak, seolah-olah dia tidak pernah memikirkan bagaimana orang tuanya berjuang membesarkannya dari kecil hingga dia besar, dari melahirkan, dari di dalam perut itu luar biasa susahnya, itu susah payah seorang ibu melahirkan seorang anak, lalu kemudian dengan entengnya dia tumbuh besar, lalu kemudian dia durhaka kepada kedua orang tua.
tuanya. Ya ini naudzubillah ya Ustaz ya. Harus perlu hati-hati ya. Jangan sampai ciri-cirinya itu jangan sampai seorang anak itu berkata gitu. Itu merupakan larangan dari Al-Qur'an ya. Hamalat ummuhu kurha wa wada'at kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dari mulai beliau mengandung ibu kita semua mengandung secara ada yang langsung, ada yang disesar gitu kan. Itu salah satu perjuangan dari sosok ibu. Bahkan menyusui ada yang 3 bulan dalam Al-Quran kan salah satu nasyahra, menyusui sampai 3 bulan. Itu kan rasa sakit yang luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita mengingat-ingat kebaikan orang tua tidak akan terhitung jumlahnya. Dari mulai kita kecil sampai kita besar seperti sekarang. Bahkan pendidikan dari bapak pun itu mencerminkan perjuangan. Dari mulai bapak kita mencari nafkah, hujan, panas, gitu kan, capek, itu tidak bisa dibalas dengan materi. Karena orang tua itu berharap tidak banyak, sebetulnya satu, ingin menjadi atau ingin mempunyai anak yang soleh. Tidak mau materi dari anak, tidak mau anak itu pencapaiannya bagus atau sukses, tapi satu sebetulnya cita-cita orang tua itu sama. Orang tua kita semua pengen punya anak yang soleh. Bahkan itu Ustaz Ihsan disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 23 itu, apa kata Allah, yang artinya gini: jika umur keduanya telah lanjut atau kedua orang tua kita itu telah lanjut usia lansia, maka jangan la taqul lahu ma'uf, jangan katakan karena kenapa? Dalam ilmu psikolog itu Ustaz Ihsan, bahwa semakin tua orang tua kita itu makin mudah dia tersakiti. Betul. Iya benar. Ya, jangan sampai ya bagi seorang anak itu menyakiti kedua orang tuanya ya, apalagi orang tua itu udah lanjut usia. Nah itu makin dia itu akan seperti anak-anak, makin makin mudah jadi. Iya, makin mudah tersakiti ya. Itulah rumusnya Ustaz Ihsan ya. Jadi bagi seorang anak rumusnya jaga hati kedua orang tua ya, jangan sampai tersakiti gitu. Yang kedua, jangan membuat orang tua itu menangis. Jangan sampai air mata orang tua itu berharga Ustaz Ihsan. Bahkan itu Ibnu Umar itu mengatakan bahwa tangisan kedua orang tua itu adalah kedurhakaan yang besar gitu. Itu disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari ya. Kan di dalam Al-Kabair ya, Al-Kabair yang karya Imam Az-Zahabi, dosa yang kedua yang paling besar itu setelah syirik, yaitu dosa kepada kedua orang tua. Setetes saja ya air mata dibuat. Tadi ada sinyal. Nah, yang ketiga, jangan sampai seorang anak itu melantarkan dan tidak melayani orang tuanya. Bahkan gini Ustaz Ihsan, banyak setelah seorang anak itu sukses gitu ya, teman-teman sekalian, banyak orang yang lupa kepada orang tuanya gitu. Bahkan itu sempat viral loh Ustaz, ketika foto wisuda gitu kan, seorang anak udah wisuda, seorang laki-laki yang menemani dari nol gitu kan ya, seperti lihat kan Ustaz. Bahkan orang tua yang siang malam kerja susah payah mencari nafkah agar anaknya itu bisa sekolah, bisa menjadi orang-orang yang terdidik ya, itu perjuangan orang tua. Orang tua itu kasih sayangnya sepanjang masa Ustaz ya. Kadang seorang anak itu setelah dia sukses, dia melupakan orang tuanya. Nauzubillah min dzalik ya Ustaz, seperti itu. Ya teman-teman, insyaallah yang kedua adalah yang terpenting nih Ustaz. Jangan sampai ciri-ciri anak yang durhaka itu adalah seorang anak itu mementingkan istrinya daripada orang tuanya gitu. Nah ini yang bahaya ini. Banyak sering terjadi nih Ustaz. Terkadang seorang laki-laki itu lebih mementingkan ketika dia udah berumah tangga, itu dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya gitu. Padahal ibunya yang melahirkannya, ibunya yang membesarkannya gitu kan. Tapi setelah dia mendapatkan kehidupan baru, dia langsung berantakan dan mementingkan
istrinya. Nah ini yang banyak salah paham nih teman-teman sekalian. Nah jadi ketika kita semua udah menikah, kasih sayang seorang dan tanggung jawab seorang laki-laki atau suami itu harus terus menerus ya. Tanggung jawabnya harus terus menerus, jangan sampai berhenti hanya di status sebagai anak dia. Setelah dia punya istri harus tetap berbakti ya. Tanggung jawabnya itu ada dua. Seorang laki-laki itu ketika dia telah mempunyai istri, maka tanggung jawabnya itu ibunya dan istrinya gitu. Dan ini banyak yang keliru gitu. Setelah dia beristri, dia hanya mementingkan istrinya gitu. Nah ini yang berbahaya ya teman-teman sekalian. Mungkin itu harus menjadi renungan bagi kita ataupun orang-orang yang udah menikah, yang selama ini hubungannya kepada ibunya kurang baik gara-gara istrinya, minta maaf lah. Apalagi di momen-momen bulan suci Ramadan ini ya teman-teman, harus banyak minta maaf kepada kedua orang tua ya. Karena terkadang ada kata-kata dari seorang anak itu yang membuat hati seorang ibu tuh tersakiti. Jadi perlu renungan bagi kita ya Ustaz Ihsan ya. Jangan sampai seorang anak itu tergolong menjadi menjadi anak durhaka gara-gara dia mementingkan istrinya. Allah. Nah yang keenam Ustaz, ciri-ciri orang yang durhaka itu adalah jangan sampai dia itu tidak menghormati orang tuanya gitu. Nah ini banyak ini, bahkan sempat viral itu Ustaz, orang yang banyak, bahkan dia ada itu sempat viral di media sosial Ustaz, dia itu menghajar ayahnya gitu Ustaz. Allah, Alhamdulillah kan Ustaz ya. Nah itu kan sebuah moral dan akhlak kepada orang tua itu udah hilang. Nah ini harus diperbaiki ya anak muda ya sekarang, harus banyak-banyak belajar bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada kedua orang tua ya. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua itu lebih penting ya. Itu lebih penting. Karena gini Ustaz, ketika itu ada cerita seorang sahabat Ustaz. Siapa itu ya, itu sahabat yang tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di penduduk langit gitu. Masya Allah. Kenapa coba Ustaz? Rahasianya apa gitu kan seorang sahabat ini? Nah, rahasianya apa? Karena dia berbakti pada kedua orang tua gitu. Nah ya teman-teman, kunci kesuksesan kita di dunia dan akhirat yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi siapapun yang merasakan kegelisahan, yang merasakan kesengsaraan di dalam hidupnya, kesialan ya misalnya, coba berpikir bagaimana hubungan kita kepada ibu kita, kepada orang tua kita gitu. Agar kenapa? Karena mungkin dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita yang membuat rezeki kita terhalang gitu Ustaz. Nah, jadi momen ini jadikanlah akhir-akhir Ramadan ini banyak dekat kepada orang tua, minta maaf ya, khususnya yang udah bersuami istri yang sempat menyakiti hati seorang ibu, minta maaf lah, datanglah ke rumah, ketuk pintu dan cium ibu, sayangi dia, peluk dia, minta maaf ya. Insya Allah setelah itu, setelah antum semuanya mendapatkan ridho dari kedua orang tua, maka ridho Allah akan kalian dapatkan dan dunia kalian akan kuasai dan kalian akan bahagia di dunia dan akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara birrul walidain kalian telah sempurna gitu. Nah, yang selanjutnya itu banyak juga Ustaz ciri-ciri anak durhaka itu, yaitu tidak mematuhi orang tua gitu. Kenapa? Dikasih tahu, dinasihati oleh orang tua malah membentak Ustaz. Enggan ya, dia nggak mau menerima nasihat dari orang tuanya. Nah ini banyak nih orang-orang ataupun seorang anak itu ketika dinasihati ataupun diarahkan kepada kebaikan, dia tidak pernah melihat nasihat-nasihat dari orang tuanya. Bahkan Ustaz, kebalikannya Ustaz, dia lebih menerima nasihat teman-temannya, nasihat orang lain daripada nasihat orang tuanya. Padahal orang tua itu tidak menginginkan
apapun dari seorang anak, melainkan anaknya itu menjadi baik dan soleh. Nah gini teman-teman, sempat Ustadz ada seorang bertanya kepada saya satu ini, Ustadz, orang tua saya udah meninggal, terus semasa hidup orang tua saya itu selalu tergolong membentak dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu dia menyesal, Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua kita telah tiada gitu. Nah ada beberapa yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya udah meninggal. Cara dia berbakti itu pertama apa coba? Berdoa. Ya, berdoa. Karena apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua terputus amalannya. Kecuali apa? Salah satunya pertama adalah waladun salihun yad'ulah. Yaitu anak yang soleh, Ustaz, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Itu selalu mengalir ke kuburan. Ya, kuburan orang tuanya gitu. Saat seorang anak mendoakan orang tuanya, maka itulah salah satu bentuk berbakti seorang anak kepada kedua orang tua meskipun orang tua sudah meninggal seperti itu. Nah, lalu kemudian kedua adalah cara berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal, yaitu menyambung silaturahmi kepada kerabat orang tua gitu. Misalkan kepada saudara-saudara ibu ataupun ayah yang udah meninggal, sambunglah gitu silaturahmi. Kalau kita sebagai anak, orang tua kita udah meninggal, kita ingin berbakti kepada orang tua kita, selain mendoakannya, lalu sambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat yang dekat dulu, yang dekat aja dulu, seperti bibi, paman gitu ya. Sambung silaturahmi, muliakan saudara-saudara ibu, muliakan saudara-saudara ayah gitu. Jangan lupakan teman-teman, ya, jangan lupakan saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga yaitu buatlah amal jariah untuk kedua orang tua gitu. Misalkan membuat wakaf atas nama orang tua kita yang udah meninggal. Nah, itu luar biasa teman-teman ya. Itu adalah salah satu bukti birrul walidain seorang anak kepada kedua orang tua. Coba saya akan menjelaskan tentang azab, ya. Azab bagi anak durhaka kepada orang tua. Tadi kan Ustaz menyinggung ciri-ciri orang yang berdurhaka. Nah, ini azab. Yang pertama, pasti sholatnya itu tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena dalam hadis Allah tidak akan menerima sholat orang dibenci kepada kedua orang tuanya yang tidak menganiaya kepadanya. Contoh, Allah memberikan bayan penjelasan kepada kita semua kenapa durhaka atau berbuat baik kepada orang tua itu sering disandingkan dengan ibadah atau syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sekitar 15 pengulangan di dalam Al-Qur'an penyebutan ibadah kepada Allah dan ibadah kepada manusia. Nah, makanya di sini disebutkan ada hubungannya hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah yang pertama itu pasti kepada Allah, tapi hablum minanas yang pertama itu kepada kedua orang tua. Diharamkan baginya surga. Ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pertama pemabuk berat, ya. Yang kedua durhaka kepada orang tua, seseorang dayus, ya, merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuan yang selingkuh. Nah, yang selanjutnya ditimpa azab di dunia, luar biasa. Selain durhaka kepada orang tua itu diazab di akhirat, orang tersebut akan diazab dulu di dunia. Banyak cerita ya, walaupun ini ceritanya masih simpang siur ya, ada maling kundang ya,
yang nendang-nendang orang tuanya, yang sering berdurhaka kepada orang tuanya, itu di akhir hidupnya dibangkrutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditimpa azab di dunia. Ada dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Sabani, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Nah, sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Allah akan mengazab dosa-dosa seluruh manusia di akhirat, tapi Allah akan mengedepankan azab itu di dunia. Apa dosanya? Yaitu berdurhaka kepada kedua orang tua. Allah. Kemudian ada anggapan juga ya dari riwayat Muslim, orang yang berdurhaka kepada kedua orang tua dianggap kafir. Dianggap kafir, Masya Allah. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tua, perbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Ada riwayat lain dikatakan, kemudian segala amal perbuatannya akan dihapuskan Allah. Karena di dalam hadis yang masyhur, ridallahi fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ya, pertanyaan selanjutnya, Sad. Bagaimana sih menanggapi pemuda-pemuda zaman now yang mencuekan orang tuanya karena sibuk akan pekerjaan dan pendidikan? Silakan. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Kembali kepada kita masing-masing ya. Ketika seorang anak cuek ataupun tidak peduli, acuh tak acuh dengan kedua orang tuanya, disibukkan dengan pekerjaannya, maka dia belum tahu bagaimana Main perlu ada pembiasaan. Nah, untuk melatihnya, Ustaz, satu, yaitu apa coba? Pertama yang harus dilakukan agar seseorang itu mudah untuk berbakti kepada orang tua, khususnya pemuda. Pertama, berpikir, kembali kepada kepikiran kita. Harus berpikir dengan kesadaran yang tinggi bahwa aku masih punya orang tua. Pertama, ini harus dilatih. Karena dengan perasaannya untuk memikirkan kedua orang tua itu, dia di situ akan timbul pembaktian kepada kedua orang. Di dalam perenungan diri, sejauh mana sekarang posisi saya, apakah saya udah berbakti kepada kedua orang tua saya? Karena dimanapun Ustaz, orang itu entah dia seorang perempuan atau laki-laki, dia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang kedua, banyak-banyak datang ke rumah. Banyak-banyak datang ke rumah, lihat kondisi orang tua, meskipun jauh pun posisi ataupun keberadaan antum semuanya, datanglah sekali-kali ke rumah, jenguk orang tua gitu. Di situ akan itu salah satu kiat-kiat agar mudah untuk berbakti, Ustaz. Kalau kita lihat kondisi orang tua kita udah tua, kondisi orang tua kita udah sepuh, kondisi orang tua kita udah nggak bisa apa-apa, di situ kita air mata kita akan menetes sendiri, Ustaz, gitu kan? Karena kenapa? Melihat orang tua kita gitu, gagah perkasa. Orang tua kita masih muda, waktu itu masih kita kecil, gagah perkasa, kuat mencari nafkah gitu maksudnya. Tapi setelah kita besar, dia udah tua, menua, lansia. Nah, disitulah kita harus balas budi. Bahkan ada seorang sahabat yang tanya kepada Nabi, man ahakun nasi bihusni sahabati, ya gitu kan? Siapa, wahai Rasulullah, siapa yang berhak aku berbuat baik kepadanya gitu. Lalu kemudian sampai 3 kali gitu Rasulullah menjawab ummuka, teman-teman. 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan orang tua kita, ibu kita. Lalu kemudian summa abuka. Jadi kenapa? Oleh karena itu hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua selama masih ada,
maksimalkan mungkin datang ke orang tua, minta doa kepada orang tua, karena doa orang tua itu tidak ada halangan hijab gitu kan. Teman-teman, untuk di bulan Ramadan ini apapun yang kalian inginkan, mintalah didoakan kepada kedua orang tua. Ya, agar mudah semua, karir antum semuanya mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan doa kedua orang tua kita gitu, Ustaz. Baik, itu saja mungkin atas presentasinya. Berbincang-bincang hangat sama Ustaz Arifin. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.